Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku semua, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikut ini saya akan membahas tentang dahsyatnya sholat duha di channel Masni Malau. Jangan lupa ya sahabat-sahabatku, like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, demi berkembangnya channel ini. Mari simak videonya. Dahsyatnya keutamaan sholat duha yang perlu kita ketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan sholat duha. Sholat duha memiliki banyak fadilah. Amalan ini senantiasa dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Orang yang suka memulai di pagi harinya dengan menyebut dan mengagungkan Allah dengan melakukan sholat duha, yakni sholat sunnah 2 rakaat sekali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali sesudah naik matahari, kira-kira antara jam 7.30 sampai dengan jam 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin baginya dengan jaminan istimewa di dunia dan akhirat. Beberapa dalil mengenai keutamaan sholat duha. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa kekasih saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat 3 perkara kepada saya, yaitu puasa 3 hari tiap-tiap bulan, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ada orang bertanya kepada Aisyah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha? Jawabnya, ada 4 rakaat. Dan terkadang ia tambah yang dikehendaki oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Bahwasanya siapapun yang menunaikan sholat duha setiap harinya, maka akan mendapat banyak keuntungan. Siapa saja yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Berikut ini adalah beberapa keutamaan sholat duha yang perlu kita ketahui. Antara lain, sebagai pengganti sedekah anggota badan. Keutamaan sholat duha bagi yang rajin menunaikannya adalah akan mendapatkan pahala seperti jika ia bersedekah. Ternyata, amalan sholat duha memiliki nilai yang sama layaknya seperti bersedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh, terutama jika kita ikhlas mengerjakannya. Bagi umat Islam yang mengerjakan sholat duha, maka dirinya akan mendapat pahala sebanyak persendian tersebut, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, di setiap sendi seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir, ucapan Allahu akbar adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha sebanding dengan pahala semua itu. Yang berikutnya adalah kebutuhannya akan dicukupi. Keutamaan sholat duha yang selanjutnya adalah akan dicukupi segala kebutuhan bagi siapa saja yang mengerjakannya. Sholat duha adalah sholat yang dilakukan untuk memohon limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, barang siapa yang mengerjakannya, maka ia akan mendapati bahwa kebutuhannya tercukupi pada akhir hari. Hal ini tersirat dalam ketentuan waktu pengerjaan sholat duha dan bacaan doa yang dipanjatkan setelah melaksanakan sholat. Sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan imbalan dan balasan atas kesediaan hambanya mengingat dirinya di waktu duha.
Janji Allah tersebut dapat ditemukan dalam sebuah hadits qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, cukuplah bagiku 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sore harimu. Keutamaan yang berikutnya, dibangunkan istana dari emas di surga. Keutamaan sholat duha bagi yang melaksanakannya adalah akan mendapatkan istana yang terbuat dari emas di surga kelak. Umat Islam yang bersedia meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat di awal hari, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala imbalan berupa rumah yang indah bagai istana di surga nanti. Menurut Anas bin Malik yang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuat untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikutnya adalah pahala haji dan umrah. Keutamaan sholat duha yang tak kalah dahsyat lainnya adalah dapat mendatangkan pahala yang setara dengan haji dan umroh. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha dengan tekun, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala setara haji dan umroh yang sempurna. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar atau subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat atau duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir untuk Allah sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh sepenuhnya. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang berikutnya menggugurkan dosa. Keutamaan sholat duha yang selanjutnya adalah untuk membantu menggugurkan dosa-dosa. Dengan melaksanakan sholat duha secara rutin, dosa para umat akan dihapuskan meski sebanyak buih-buih di lautan. Terdapat hadis yang memperkuat hal ini, yakni di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis Tirmizi. Keutamaan yang berikutnya, dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan sholat duha yang terakhir yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan dibuatkannya pintu khusus di surganya. Pintu yang dinamakan pintu duha ini secara khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tekun dan rutin melaksanakan ibadah sholat duha setiap hari semasa hidupnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil, mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masuklah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat Tabrani. Demikianlah penjelasan tentang keutamaan dahsyatnya sholat duha. Jika hal ini dirasa bermanfaat, silahkan bagikan videonya. Semoga bisa menjadi penyemangat untuk kita semua. Insya Allah. Amin. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.